Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Syarat penerima bantuan COVID-19 di Bangka Belitung harus beragama Islam. Sebuah surat resmi dikeluarkan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meminta pengumpulan data mustahik penerima bantuan pandemi COVID-19. Namun dalam surat tersebut dituliskan salah satu syarat penerima bantuan harus beragama Islam. Surat tersebut dibuat di Pangkal Pinang 30 Maret 2019 dan ditekan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung M. Aziz Harahat. Surat itu ditujukan untuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota di wilayah tersebut. Dalam surat itu dijelaskan bahwa Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mengajukan bantuan sosial kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas wilayah setempat untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Dalam rangka mengurangi dampak negatif dari penyebaran COVID-19 bagi perekonomian dan kehidupan, serta membantu mengurangi beban kehidupan bagi masyarakat yang kurang mampu, demikian tertulis pada surat yang diterima suara.com. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu pun kemudian meminta kepada masing-masing Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota untuk mengusulkan daftar nama calon penerima bantuan dengan sejumlah syarat. Syarat nomor 1 ialah penerima harus beragama Islam. Kemudian penerima layak menerima bantuan, tidak mampu, dan harus disertai dengan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Lalu syarat selanjutnya ialah penerima diutamakan pelaku usaha kecil dan pekerja harian yang terkena dampak langsung atas terjadinya pandemi COVID-19 seperti pedagang gorengan, kantin, buruh harian, dan lain-lain. Syarat selanjutnya ialah penerima tidak sedang mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia seperti program sembako, program keluarga harapan, lansia, disabilitas, dan bantuan lainnya. Syarat yang terakhir ialah penerima harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Data tersebut harus dikumpulkan dan diberikan paling lambat pada 13 April 2020. Sementara itu, seperti dilansir dari klikbubble.com, surat resmi dikeluarkan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meminta pengumpulan data mustahik penerima bantuan pandemi COVID-19. Namun dalam surat tersebut dituliskan salah satu syarat penerima bantuan harus beragama Islam. Saat dikonfirmasi klikbubble.com, Kepala Dinsos Provinsi Babel M. Aziz Harahat berdalih hal ini merupakan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Babel dan bukan dari pemerintah daerah setempat. Jadi begini, itu kan dari Basnas dari hasil uang zakat. Dia, Basnas, mau membantu sehubungan dengan COVID-19 ini, maka saya bantulah untuk meminta data ke kabupaten atau kota yang ada di Babel, ujar Aziz. Lanjutnya, Aziz juga menuturkan pihaknya dalam hal ini tidak memiliki niat dan maksud lain untuk mencarikan data tersebut, karena dapat menimbulkan diskriminasi sosial bagi masyarakat beragama. Tapi saya bilang apa tidak bisa untuk semua umat. Tapi kan syaratnya begitu. Sebenarnya kita tidak ada niat dan maksud lain, jadi saya sampaikan untuk minta data jelasnya. Sambungnya, surat tersebut telah pihaknya edarkan sejak awal bulan April lalu, yang rencananya setiap kabupaten atau kota yang ada di Babel mendapatkan 100 kuota bantuan. Namun karena menghindari hal yang tidak diinginkan, saat ini pihaknya telah mengembalikan hal tersebut ke Basnas. Sebenarnya saya ingin membantu kepada semuanya, tetapi karena imbauan Basnas itu dari zakat, bukan uang Pemda, itu asli dari Basnas. Saya juga sudah mencari bantuan kemana-mana, dan baru Basnas yang menyanggupi seperti itu. Karena saya tidak nyaman, saya kembalikan lagi ke Basnas, tandasnya.
Presiden Joko Widodo membagikan sejumlah paket bahan pokok atau sembako kepada pengemudi ojek online Kamis 9 April 2020. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram Jakarta Terkini, terlihat mobil dinas berplat RI1 yang ditumpangi Jokowi berhenti di pinggir jalan. Sejumlah pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres yang mendampingi kemudian mengeluarkan beberapa paket sembako dari bagasi mobil belakang. Paket sembako itu kemudian dibagikan oleh Pas Pampres kepada seluruh pengemudi ojol yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Dari keterangan video itu, terlihat lokasinya berada di kawasan Harmoni. Pengemudi ojol lantas berusaha mendekat ke mobil yang ditumpangi Jokowi, namun dilarang oleh Pas Pampres yang berjaga-jaga. Dari jauh, mereka terlihat mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang berada di dalam mobil. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Bey Matmudin, membenarkan video tersebut. Ia mengatakan Jokowi memang sempat membagikan paket sembako sepulang dari Istana Merdeka. Paket sembako itu berisi sejumlah bahan pokok seperti beras, gula, mie instan, minyak goreng, dan kebutuhan lain. Tadi pulang kantor, Pak Presiden membagikan sembako pada pengemudi ojol yang dilewati di jalan. Ada sekitar 400 paket sembako, katanya saat dikonfirmasi. Bey mengatakan, selama pembagian paket sembako itu, Jokowi menerapkan physical distancing dengan tetap berada di dalam mobil. Selain pada pengemudi ojol, paket sembako itu juga dibagikan pada beberapa pedagang dan warga lain. Enggak cuma ojol, ada yang lain juga, ucap Bey. Sementara, tenaga ahli utama KSP, Doni Gahral Adian, juga mengatakan pembagian sembako di pinggir jalan itu dilakukan tanpa ada pengumuman sebelumnya. Itu dilakukan ke pengemudi Gojek yang menunggu penumpang, jadi tidak menimbulkan kerumunan. Bukan sesuatu yang diumumkan sebelumnya sehingga orang berbondong-bondong datang. Tetapi diperhatikan jarak aman, tidak masalah, kata Doni. Jokowi sebelumnya telah memutuskan kebijakan bantuan sosial baru berupa bantuan khusus sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta. Pemerintah mengalokasikan bantuan bagi 2,6 juta jiwa atau 1, juta kepala keluarga. Bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa saat ini 290 negara di dunia, termasuk Indonesia, tengah menghadapi tantangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, yakni wabah virus corona atau disebut dengan COVID-19. Wabah itu, kata Jokowi, tak hanya membawa kesedihan, tapi juga menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jokowi menyampaikan penghargaan dan apresiasi tinggi kepada seluruh dokter, perawat, dan tenaga medis yang selama ini berada di garis depan menangani pasien corona. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, dan para relawan yang selama ini tetap menjalankan tugasnya di luar rumah. Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa.